Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4, hak dan kewajiban. Kita akan mempelajari tentang kalimat syarat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini bertujuan agar anak-anak dapat membuat kalimat syarat. Anak-anak pernah mendengar apa itu syarat? Sering ya, anak-anak pasti sering mendengar kata syarat. Nih, contoh ketika ada orang baru dari dokter sampai di rumah biasanya akan ditanya, apa saran dari dokter? Apa ya saran itu? Nah, sekarang kita akan mempelajari. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi penyelesaian masalah yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, dari kalimat tadi, dari pengertian tadi, sudah jelas ya bahwa kalimat saran itu kalimat yang untuk solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran itu ditujukan untuk orang lain ya. Kita memberikan saran, memberikan solusi untuk orang lain. Tentunya harus dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, dan susunan kalimatnya yang benar, yang baik. Nah, apa ciri-ciri kalimat saran? Setiap kalimat berita, kalimat tanya, ada cirinya. Dan juga tentunya kalimat saran. Kalimat saran memiliki ciri di awal kalimatnya diawali dengan menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya, lebih baik, harusnya, atau harus. Nah, itu ciri kalimat saran. Nah, sekarang bagaimana contohnya kalimat saran? Nah, anak-anak contohnya. Pertama, anak-anak melihat lukisan. Lukisannya sudah diwarnai tetapi tidak tepat, atau lukisannya belum diwarnai. Maka anak-anak memberikan saran, seharusnya lukisan itu diwarnai dengan warna biru agar terlihat lebih hidup. Contohnya ya, ketika melihat lukisan ini. Atau ketika anak-anak bermain ke rumahnya Budi, ternyata kamarnya berantakan. Contohnya ya. Nah, anak-anak memberikan saran, sebaiknya Budi membersihkan dan merapikan kamarnya. Nah, atau ketika anak-anak sedang belajar, membuat suatu karangan, tapi kalimatnya atau karangannya belum benar atau masih berantakan, maka sarannya hendaknya kamu belajar tentang kalimat efektif dan rajin berlatih membuat karangannya. Itu contoh kalimat saran ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat saran dengan cara-cara yang akan Bu Pupa sampaikan. Siap semuanya? Yang pertama anak-anak, tadi dari pengertian bahwa kalimat saran itu kalimat yang berisi kata atau kalimat untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama, kalau kita akan memberikan saran, harus ada permasalahannya dulu ya. Yang pertama, lihat dulu permasalahannya. Contoh, ini ada permasalahan kamar Lani itu kotor dan penuh dengan sampah bekas membuat kerajinan ya.
bermain ke rumah Lani di kamarnya kotor dan banyak sampah bekas membuat kerajinan. Nah, cara yang membuat kalimat sarannya, cara membuat sarannya, yang pertama, pilih kata yang tadi untuk kalimat saran, seharusnya, sebaiknya, hendaknya, lebih baik, harusnya, atau harus. Pilih satu saja dari yang tadi. Nah, dan jangan lupa itu disimpan di awal kalimat. Contohnya, kita akan membuat kalimat sarannya yang diawali dengan kata sebaiknya, ya. Nah, lanjutkan dengan saran yang akan kamu berikan, ya. Tadi saran yang akan kamu berikan kepada pelaku. Nah, siapa tadi pelakunya? Lani, ya, karena kamarnya kamar Lani. Nah, sarannya apa melihat kamar Lani berantakan dan kotor itu? Contohnya, sarannya membersihkan kamarnya. Jadi kan tadi udah ada kata sebaiknya, kemudian membersihkan kamarnya. Nah, setelah itu anak-anak sudah ada kata sarannya, sudah ada kata yang kalimat yang akan disampaikan untuk menyarankannya, maka kita gabungkan menjadi satu kalimat saran yang benar. Jadi bagaimana ya? Jadi lengkapnya, sebaiknya Lani membersihkan kamarnya. Tadi udah ada sebaiknya, kemudian orang yang ditujunya Lani, kemudian sarannya membersihkan kamarnya. Sebaiknya Lani membersihkan kamarnya. Nah, anak-anak, itu sudah bagus ya kalimat saran. Tapi anak-anak boleh juga anak-anak menambah alasan, ya, menambah alasannya untuk menguatkan saran. Contohnya, tadi kan sudah ada ya, sudah ada sebaiknya, sudah ada sarannya. Kemudian alasan untuk menguatkan sarannya boleh ditambah. Contoh, tadi sudah ada sebaiknya Lani membersihkan kamarnya. Alasannya apa? Alasannya supaya bersih dan nyaman. Jadi kalimat lengkapnya, sebaiknya Lani membersihkan kamarnya agar bersih dan nyaman. Nah, itu ya, menjadi kalimatnya lengkap dan menjadi lebih jelas, lebih kuat. Nah, sekarang anak-anak boleh kita mencoba contoh yang lain ya. Contohnya, ada permasalahan lagi. Setelah istirahat belajar di kelas, Maybe sakit panas, Maybe badannya panas gitu ya. Nah, kalimat sarannya ada yang bisa. Yang pertama, cari dulu kata sarannya. Kalau tadi kita sudah menggunakan sebaiknya di awal kalimat, coba sekarang kita gunakan hendaknya. Tadi orangnya siapa ya yang sakit panas? Maybe. Nah, sarannya apa? Sarannya memberitahukan kepada guru ya, agar Maybe-nya bisa beristirahat di UKS, atau agar Maybe-nya dijemput pulang ke rumah. Kita buat kalimatnya menjadi, hendaknya Maybe memberitahukan kepada gurunya agar Maybe dapat beristirahat di UKS atau pulang dijemput oleh orang tuanya. Nah, itu kalimat sarannya ya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham? Bisa? Kita coba lagi satu contoh lagi ya. Permasalahannya contohnya ya. Saat bermain, Benny menggunakan pakaian seragam ya dengan tetangganya, bukan pakaian untuk bermain. Maka sarannya, contohnya yang pertama kalau membuatnya, pilih tadi kata apa? Kata untuk kalimat saran. Contohnya kata sebaiknya. Kemudian orangnya tadi siapa? Benny, pelakunya. Sarannya kita apa? Tadi Benny-nya pakai seragam sekolah saat bermain. Mengganti baju sarannya ya. Nah, dengan baju untuk bermain.
Jadi kalimatnya kita gabungkan. Sebaiknya Benny mengganti baju seragam dengan baju untuk bermain. Nah, itu ya syaratnya. Coba anak-anak, sekarang Bu Pupa sudah memberikan beberapa contoh. Bisa anak-anak kalau membuat kalimat syarat? Insya Allah bisa ya, paham? Nah, sekarang silakan anak-anak mencoba berlatih ya. Anak-anak kerjakan Bu Pena 3B-nya halaman 103 sampai 104. Insya Allah nanti anak-anak pasti bisa ya. Anak-anak silakan kerjakan dengan teliti, jangan lupa tulisannya yang rapi. Terima kasih ya pembelajaran untuk kita hari ini. Jika anak-anak kurang mengerti, kurang paham, boleh bertanya langsung kepada Bu Pupa. Terima kasih ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.